Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Saya Nuristiana Aziza sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Mutmainnah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu water cycle. Water cycle ataupun siklus hidrologi atau siklus air adalah proses siklus yang mengatur pergerakan air di bumi melalui laut, atmosfer, dan daratan. Pemahaman awal tentang konsep ini berasal dari filsuf seperti Thales, Plato, dan Aristoteles yang menyatakan bahwa semua berasal dari air dan bahwa air adalah elemen dasar dari semua materi di alam semesta. Next. Adapun proses utama siklus hidrologi yaitu evaporasi, persipitasi, infiltrasi, air tanah dan air permukaan, kondensasi, intersepsi, dan kapilerisasi. Next. Nah, adapun pentingnya siklus hidrologi yaitu pertama pada fisik, yaitu mempertahankan keseimbangan air antara daratan dan laut melalui proses discharge atau pelepasan dan recharge, yaitu pengisian ulang. Dan yang kedua, adapun peran biologis, yaitu penting untuk penyediaan air bagi kehidupan, termasuk pertumbuhan tanaman, ekosistem akuatik, dan konservasi peradaban manusia. Saya kembalikan ke moderator. Materi yang kedua yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Raffi. Oke, baik. Terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Oke, dari materi kedua yaitu gangguan dalam siklus hidrologi. Nah, pada kasus ini kita akan mengaitkannya pada zaman es. Gangguan dalam siklus hidrologi akan menyebabkan penurunan drastis pada penguapan. Dalam hal ini, ketika suhu lingkungan menurun drastis seperti pada zaman es yang kita maksud, maka energi panas yang tersedia untuk mengubah air menjadi uap air itu akan berkurang, sehingga proses penguapan akan menjadi sangat lambat. Nah, yang kedua, menurunkan debit air sungai. Dalam hal ini, pembukuan permukaan air dan tanah akan mengurangi jumlah air yang tersedia untuk planet tersebut, sehingga sebagian besar air juga akan disimpan dalam geyser atau lapisan es. Terus yang ketiga adalah pembukuan air di darat dan bawah tanah. Maksudnya, suhu tanah yang sangat rendah akan menyebabkan air di dalam tanah akan beku, sehingga akan membentuk lapisan es yang permanen atau yang sering disebut dengan permafrost. Permafrost itu akan menjebak sehingga tidak akan berpartisipasi dalam siklus hidrologi. Sehingga dari ketiga gangguan tadi yang terdampak tadi, pastinya zaman es akan membuat atau menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan punyanya banyak spesies dan pola pemukiman manusia, sehingga akan membahayakan peradaban manusia. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak aktivitas dan perubahan iklim. Ternyata siklus hidrologi juga akan dipengaruhi oleh adanya infiltrasi yang dilakukan oleh manusia akibat penebang hutan secara liar. Dalam hal ini akan mengurangi jumlah air yang dilepaskan ke atmosfer melalui transpirasi yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan. Kedua ada urbanisasi. Urbanisasi yang kita tahu adalah perpindahan dari pedesaan ke kota. Artinya di banyak lahan-lahan di kota akan dibuat menjadi rumah sehingga akan menebang pohon secara liar. Dalam hal ini akan meningkatkan jumlah pasokan kedap air seperti beton aspal yang dibuat, maka akan mencegah air dalam meresap ke dalam tanah dan kembali sistem air di dalam tanah. Yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga akan turut berpartisipasi dalam siklus air. Kenapa? Karena dapat mengubah pola suhu dan presipitas, yang dimana mengubah keseimbangan siklus air dalam menyebabkan kemungkinan dan banjir yang parah serta peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Next. Yang keempat ada bencana geser lantaran es kutub akibat pemanasan global juga menyebabkan kenaikan permukaan laut. Dan terakhir adanya pertumbuhan bebas akan memberikan tekanan lebih besar terhadap ketersediaan air dibandingkan perubahan itu tersebut. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan dibawakan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya adalah pentingnya pengelolaan siklus air. Jadi, pengelolaan siklus air secara efektif dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air tawar bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Upaya untuk memahami dan mengelola siklus air mencakup perbaikan praktik pengelolaan air seperti mengurangi pemborosan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai evaporasi. Jadi, berdasarkan tesis oleh Diego J. Miralles pada tahun 2011 mengenai penguapan dalam siklus air global, penguapan permukaan tanah merupakan komponen kunci dalam siklus air dan energi yang mendominasi interaksi antara permukaan bumi dan atmosfer. Next. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Diego G. Miralles pada tahun 2011, penguapan terbesar terjadi di daerah tropis lembab karena ketersediaan air tanah yang cukup sepanjang tahun dan ketergantungan transpirasi pada radiasi yang masuk. Dalam kondisi ketersediaan energi yang rendah, laju penguapan tajuk basah dapat menjadi beberapa kali lebih tinggi daripada laju transpirasi yang akan terjadi dalam kondisi kering. Hal ini juga sesuai dengan data yang diperoleh oleh Fisher dan kawan-kawannya pada tahun 2008, yang menjelaskan bahwa daerah tropis lembab menunjukkan nilai penguapan lahan sekitar 50% dari curah hujan yang masuk. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya materi keempat yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Adapun Karen. faktor tren kelembapan tanah yang dapat menjadi penyebab perubahan jangka panjang dalam penguapan tanah. Hal ini terjadi di wilayah-wilayah di mana ketersediaan air merupakan pengendali utama penguapan. Ketergantungan pada kelembapan tanah ini menggarisbawahi pentingnya parameterisasi kandungan air tanah dan kondisi stres yang benar untuk daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material padat yang terbawa oleh air, angin, atau es, dan mengendap di dasar badan air seperti sungai, danau, laut, atau waduk. Proses sedimentasi berperan penting dalam siklus biogeokimia, serta pembentukan dan perubahan geomorfologi suatu wilayah.
Adapun tahapan proses sedimentasi di perairan. Yang pertama, suspensi. Partikel material padat dibawa dalam suspensi oleh air atau angin. Yang kedua, pengendapan. Partikel-partikel akan mengendap jika aliran air lambat dan terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, akumulasi. Partikel akan memulai terakumulasi di dasar danau, sungai, atau laut, membentuk lapisan sedimen yang kemudian dapat terkompresi dan mengalami diagenesis. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Lilis. Selanjutnya adalah pentingnya proses sedimentasi. Proses sedimentasi sangat penting dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah ekologi perairan, di mana sedimentasi mempengaruhi distribusi dan ketersediaan nutrisi di kolom air, yang nantinya akan berdampak pada produktivitas primer dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, dalam konteks pengelolaan lingkungan, sedimentasi polutan dapat mempengaruhi kualitas air dan kesehatan ekosistem. Dan yang ketiga adalah dalam konteks geologi dan geomorfologi, di mana pembentukan struktur batuan sedimen dan morfologi dasar laut serta sungai. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama adalah kecepatan aliran air, di mana semakin lambat aliran air, partikel semakin cepat mengendap. Yang kedua, ukuran partikel. Partikel yang lebih besar akan cenderung mengendap lebih cepat. Yang ketiga adalah kepadatan partikel. Partikel yang lebih padat akan lebih cepat mengendap. Keempat, kondisi lingkungan, di mana akan dapat mempengaruhi laju sedimentasi. Next. Jenis-jenis sedimentasi. Ada sedimentasi mekanik. Di sini terjadi ketika partikel besar seperti pasir dan kerikil mengendap akibat pengurangan kecepatan aliran air atau sungai. Yang kedua adalah sedimentasi kimiawi. Terjadi ketika partikel terlarut dalam air, seperti kalsium karbonat mengendap sebagai akibat dari perubahan kimia di dalam air. Dan yang ketiga adalah sedimentasi biologis, di mana material organik yang dihasilkan dari organisme hidup, seperti plankton yang mati dan tenggelam ke dasar laut atau dan mengalami sedimentasi. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut yaitu siklus air, evaporasi, dan sedimentasi diperlukan di kehidupan ini karena dengan adanya siklus air, maka air-air yang ada di bumi akan terus ada. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang terjadi dalam siklus air, dan sedimentasi adalah proses pengendapan air. Itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh kami kelompok 7. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal-jurnal yang telah kami rangkum dengan judul Siklus Air, Evaporasi, dan Sedimentasi. Untuk sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Risha Akila sebagai moderator. Saya Nurul Hikmah. Saya Kalista Zahra. Saya Fania Patricia Lengkong. Dan saya Mirna Delia Pratiwimanu. Untuk beberapa waktu ke depan, kami minta waktunya, dan untuk mempersingkat waktu, saya alihkan ke teman-teman pemateri. Air di bumi. Sekitar 70% permukaannya ditutupi oleh air laut yang asin. Beberapa permukaan yang tersisa ditutupi oleh air tawar, air padat, dan vegetasi. Meskipun kandungan air di atmosfer relatif kecil, sekitar 60% bumi selalu tertutup awan. Secara skematis, menggambarkan komponen-komponen siklus air global, termasuk penyimpanan dan perkiraan fluks. Peran dominan lautan dalam siklus air global dan tantangan pengukurannya. Siklus air global didominasi oleh lautan dengan penguapan dan presipitasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daratan seperti sungai dan gletser. Salinitas permukaan laut mencerminkan pola penguapan dan presipitasi, menunjukkan interaksi laut atmosfer yang penting. Daerah subtropis samudra dengan sistem tekanan tinggi dan angin pasat menguapkan air laut dan mengarahkan kelembapan ke daerah tropis yang mengalami curah hujan tinggi. Jurnal ini mencatat bahwa pemahaman tentang variasi siklus air masih terbatas dengan faktor-faktor seperti kecepatan angin, suhu, dan kelembapan mempengaruhi penguapan. Meskipun ada tantangan dalam mengukur fluks di lautan, interaksi lautan atmosfer sangat signifikan dalam siklus air global, jauh melampaui pengaruh sungai besar seperti sungai Amazon. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Peran uap air dalam keseimbangan energi bumi dan dampak pemanasan global pada pola presipitasi. Dalam siklus air, uap air berperan penting dalam keseimbangan energi bumi dan merupakan gas rumah kaca dominan. Siklus hidrologi mengangkut uap air antara samudra dan benua dengan dampak signifikan terhadap presipitasi. Pemanasan global menyebabkan perubahan ekstrim dalam pola presipitasi dengan daerah basah menjadi lebih basah dan daerah kering lebih kering.
Uap air meningkat lebih cepat daripada curah hujan, mempengaruhi sirkulasi atmosfer dan potensi bencana terkait cuaca ekstrim. Selanjutnya, kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana air berubah dari keadaan uap menjadi cair dan dapat terjadi pada permukaan vegetasi serta di danau, aliran, batu, dan salju. Dalam konteks penguapan air, kondensasi berfungsi sebagai sumber kelembapan tambahan untuk curah hujan di lereng gunung. Jumlah kondensasi dapat dipengaruhi oleh karakteristik daun dari vegetasi dominan, serta faktor-faktor lainnya seperti mikrotopografi, karakteristik angin, dan peran adveksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondensasi, yakni yang pertama ialah gradien suhu. Semakin tinggi dan positif gradien suhu, maka semakin banyak penguapan yang terjadi. Sedangkan semakin rendah dan lebih netral atau negatif gradien suhu, maka semakin banyak kondensasi. Yang kedua adalah kecepatan angin. Kecepatan angin yang tinggi cenderung mengurangi kemungkinan terjadinya kondensasi dan meningkatkan laju penguapan. 3. Jenis vegetasi. Karakteristik daun atau vegetasi yang lebih lebat dan memiliki indeks luas daun yang lebih tinggi, baik dalam mempertahankan kelembapan. Yang keempat, topografi mikro. Topografi mikro seperti eksposur atau perlindungan dari angin mempengaruhi laju kondensasi. Lokasi yang terlindung di ketinggian dapat mencapai laju kondensasi yang tinggi. Yang kelima atau yang terakhir adalah adveksi. Peran adveksi yaitu pergerakan massa udara, juga berkontribusi pada variasi kondensasi di lokasi yang berbeda. Evaluasi dampak pemanasan global terhadap intensifikasi siklus air dan variabel hidrologi. Makalah ini mengevaluasi dampak pemanasan global terhadap siklus air, menyoroti perubahan dalam presipitasi, limpasan, uap air, kelembapan tanah, neraca mesegletser, penguapan, evapotranspirasi, dan lamanya musim tanam. Meskipun suhu permukaan dan curah hujan telah meningkat sepanjang abad ke-20, bukti mengenai intensitas badai tropis dan banjir masih tidak konsisten. Prinsip Clapeyron menyarankan bahwa kelembapan spesifik harus meningkat seiring kenaikan suhu. Namun, kemiringan hubungan ini lebih kecil karena penguapan terbatas oleh energi. Penelitian menunjukkan bahwa musim tanah telah memanjang dan curah hujan meningkat di beberapa wilayah. Namun, dampak terhadap limpasan sungai dan produktivitas tanaman tetap bervariasi. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya materi tadi, berakhir juga presentasi kami. Kurang lebihnya, kelompok kami meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Andi Mutair Farid Anwar selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sekarang kami akan presentasi hasil diskusi kami tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Nah, sebelumnya inilah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Fairul Zaki Safatullah, yang kedua Denada Astifia, yang ketiga Yunia Sri Nur Ramadhani, yang keempat saya sendiri Andi Mutair Farid Anwar, yang kelima Lima Nurul, yang keenam Dwi Hafsari Irfan. Sebelum masuk ke dalam jurnal, saya akan menjelaskan pengertian apa sih yang dimaksud siklus air itu. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Baik, masuk ke pembahasan dari jurnal yang kami dapatkan. Jurnal pertama itu dari peneliti Thomas G. Huntington yang membahas mengenai intensifikasi siklus air global terkait perubahan dengan fokus pada dampak pemanasan global terhadap variabel seperti presipitasi, limpasan, dan kelembapan tanah. Jurnal tersebut mencangkup poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama itu intensifikasi siklus air, yaitu adanya hubungan antara kenaikan suhu dan peningkatan uap air menyebabkan siklus hidrologi yang lebih intens, berdampak pada ketersediaan air dan cuaca ekstrim. Yang kedua yaitu tren historis dalam hidrologi. Hal ini membahas adanya penelitian yang menunjukkan bahwa selama abad ke-20, wilayah tertentu telah mengalami peningkatan curah hujan dan perubahan pola limpasan yang menunjukkan adanya tren menuju intensifikasi. Yang ketiga yaitu inkonsistensi dalam data badai.
Hal ini menunjukkan perbedaan tren umum yang mengalami intensifikasi data secara konsisten. Yang keempat yaitu dinamika evapotranspirasi, yaitu perubahan memengaruhi keseimbangan kesehatan ekosistem. Yang terakhir yaitu variabilitas regional. Hal ini membahas kesenjangan regional dalam perubahan untuk studi lokal dan memahami dampak spesifik. Iklim dan pengelolaan lahan mempercepat siklus air di Brasil. Di dalam jurnal ini mengeksplorasi dampak perubahan iklim dan pengelolaan lahan terhadap siklus air di Brasil. Penggunaan air dan pengundulan hutan di Brasil telah memberikan dampak perubahan iklim pada siklus udara yang menyebabkan aliran sungai ekstrim dan meningkatkan frekuensi banjir serta kekeringan. Upaya mitigasi iklim dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini. Next. Beberapa poin yang ada di dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, perubahan aliran sungai yang menunjukkan bahwa pengundulan hutan dan penggunaan air yang meningkat telah memperburuk dampak perubahan iklim pada aliran sungai. Yang kedua yaitu faktor pendorong iklim yang mempengaruhi perubahan aliran sungai adalah curah hujan, penguapan, dan penggunaan air. Dan yang ketiga yaitu penggunaan udara yang berlebihan untuk pertanian irigasi berkontribusi pada penurunan pasokan air hujan. Sebelum saya masuk ke evaporasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaporasi itu sendiri. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi yang berubah menjadi uap air atau gas. Proses ini terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang menyebabkan molekul-molekul air di permukaan bergerak lebih cukup. Ketika kecepatannya sudah cukup tinggi, molekul-molekul air tersebut akan terlepas dari permukaan air dan naik ke atmosfer. Adapun hasil dari jurnal yang kami dapatkan tentang evaporasi yaitu tentang tinjauan tentang penguapan berbasis konveksi pada permukaan cairan terbuka. Fenomena penguapan cairan pada permukaan terbuka dengan fokus pada pengaruh kondisi gas dan cairan terhadap laju penguapan. Penguapan merupakan proses perpindahan massa dan panas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tekanan gas, suhu, kelembapan, dan kecepatan aliran. Penguapan itu sendiri dapat dikategorikan berdasarkan konveksi gas, jenis dan arah gaya pendorong, kondisi gas dan cairan, serta persamaan penguapan. Next. Laju penguapan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya ada suhu, kecepatan aliran gas, kelembapan, dan sifat material. Memahami laju penguapan sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk teknik, meteorologi, dan fisiologi. Dalam konteks industri, penguapan dapat mempengaruhi desain sistem pengolahan udara dan pengelolaan sumber daya air, serta berkontribusi pada pengurangan kehilangan cairan dalam berbagai aplikasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penguapan cairan berbasis konveksi, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju penguapan untuk aplikasi praktis di berbagai bidang. Dari jurnal yang telah kami dapatkan, sedimentasi di sini meninjau mengenai laju sedimentasi di waduk air tawar, menyoroti perubahan terkini dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju sedimentasi di danau alami dan waduk tertahan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa waduk mengalami peningkatan laju sedimentasi, sementara yang lain mengalami penurunan. Perubahan penggunaan lahan dan dampak aktivitas manusia serta perubahan iklim menjadi penyebab utama. Pengelolaan tanah dan sedimen terbukti efektif dalam mengurangi sedimentasi, namun terdapat keterbatasan dalam metode pengukuran yang ada, yang memerlukan pengembangan teknik baru. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengaruh laju sedimentasi meliputi yang pertama ada perubahan penggunaan lahan, yang kedua ada aktivitas manusia, yang ketiga ada perubahan iklim. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi manusia seperti pengelolaan tanah yang lebih baik dan konservasi dapat mengurangi laju sedimentasi. Namun, pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan erosi tanah yang berkontribusi pada sedimentasi yang lebih tinggi. Perubahan iklim global berdampak signifikan pada siklus udara, evaporasi, dan sedimentasi, yang semuanya penting untuk keseimbangan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam. Pemanasan global meningkatkan intensitas siklus hidrologi, mempercepat penguapan, dan meningkatkan curah hujan di berbagai wilayah. Di Brasil, pengelolaan lahan yang buruk memperparah banjir dan kekeringan. Proses evaporasi yang juga dipengaruhi oleh suhu global yang meningkat berdampak pada sektor pertanian dan industri. Sedimentasi yang terjadi akibat erosi tanah dan curah hujan berubah, mengurangi kapasitas penyimpanan air di waduk dan meningkatkan risiko tenggelamnya delta. Sedimentasi diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, perubahan iklim memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan untuk menjaga kelestarian sumber daya udara dan ekosistem. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai siklus udara, evaporasi, dan sedimentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai mata kuliah kesehatan lingkungan, terkhusus pada materi siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Saya Liliani Dardanlode dengan teman-teman saya yaitu Husnul Hatimah, Janetri Wahyuni Putri, Karen Patricia Barung, Siti Nurdina, dan Geksa Zahira Sifa. Jadi langsung saja materi akan dibacakan oleh yang pertama oleh Siti Nurdina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Siklus air, evaporasi, dan sedimentasi adalah bagian penting dari sistem alam yang menjaga keseimbangan air di bumi. Proses-proses ini berperan dalam pembentukan dan distribusi air serta material di permukaan bumi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Janet. Terima kasih. Apa itu siklus air? Siklus air daur hidrologi adalah proses sirkulasi air atmosfer, darat, dan laut, melibatkan berbagai proses seperti evaporasi, Adapun tahap siklus air, yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, presipitasi, yang kelima ada infiltrasi, ada runoff. Next. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses perubahan air dari cair menjadi gas atau uap air. Selanjutnya, terima kasih. Evaporasi. Yang pertama suhu, yang kedua kelembaban, yang ketiga tekanan udara, yang keempat kecepatan angin, yang kelima luas permukaan angin, dan yang keenam itu kandungan mineral dalam air. Next. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel padat seperti tanah, air, padat seperti yang terbawa angin atau es dan mengendap di suatu tempat saat aliran melambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Husnul. Baik, terima kasih. Tahapan sedimentasi. Yang pertama, erosi. Partikel tanah atau batuan terlepas dari permukaan oleh kekuatan air, angin, atau es. Yang kedua, transportasi. Partikel-partikel sedimen tersebut terbawa oleh aliran air, angin, atau es ke tempat lain. Yang ketiga, pengendapan. Ketika kecepatan aliran menurun, partikel-partikel ini mengendap dan membentuk lapisan sedimen di dasar sungai, danau, laut, atau tempat lain. Faktor yang mempengaruhi sedimentasi, yang pertama kecepatan aliran, ukuran partikel, jarak pengangkutan. Hubungan siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Siklus air mengatur pergerakan air di permukaan bumi dan atmosfer. Evaporasi mengangkat air ke atmosfer untuk kondensasi. Sedimentasi terjadi saat air mengalir di permukaan dan membawa partikel-partikel sedimen. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Adapun kesimpulan dari
evaporasi dan sedimentasi adalah proses alam yang saling berhubungan dan mempengaruhi bumi. Memahami proses ini sistem dan mencegah dampak buruk seperti erosi akibat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat kami bawakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih